Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Semoga kita masih diberi kesehatan dan kebugaran yang prima di hari-hari sekarang ini. Baik Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita akan memulai ibadah pada pagi minggu ini tanggal 5 Juli 2020. Mari untuk mengawalinya kita akan menyanyikan bersama dari Kidung Jemaat nomor 222B, ayatnya yang ke-1, 6, dan 8. Agungkan kuasa namanya. Selamat datang Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita tetap berdiri dan kita akan masuk di dalam votum dan salam. Bila setiap hati kita boleh berkata demikian, bahwa ibadah hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap kekal selama-lamanya. Salam dari Allah Tritunggal turun atas kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa, kita pengakuan di hadapan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ketika hari Minggu ini Tuhan kembali Tuhan pertemukan kami di dalam ibadah daring. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan atas setiap kami masing-masing. Ketika saat ini kami boleh membangun ibadah di dalam konsep daring ini, kami mohon pertolongan Tuhan mengurapi setiap kami, mengkuduskan setiap kami, sehingga walaupun kami tidak bertemu langsung, tapi pertolongan dan pekerjaan Tuhan melalui ibadah ini boleh tetap berlangsung. Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan dalam tingkah laku, pikiran, angan, perbuatan, perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bila Tuhan berkenan mensucikan dan mengkuduskan, layakkan setiap kami boleh bersama-sama membangun ibadah. Di dalam ibadah saat ini, biarlah karya Roh Kudus boleh turun atas setiap kami, baik kepada hamba-Mu yang di tempat ini ataupun kepada saudara-saudara kami, para jemaat yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih, mari Roh Kudus Engkau berkarya atas setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita pujikan Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama dan yang kedua. Yesus menginginkan dagu.
Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan diambilkan di dalam kitab Roma pasal 7 ayat 15 hingga 25a dan akan dibacakan oleh Diakon Aldo. Dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sebelum membaca firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sebentar lagi ya Tuhan kami akan menggumuli dan menerima firman-Mu dari hamba-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, berikan kami hikmat sehingga kami dapat melakukan dan menggenapi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Amin. Pada hari ini mari kembali kita membaca dan menggumuli firman Tuhan yang terambil dari Roma 7 ayat ke-15 sampai 25a. Roma 7 ayat ke-15 sampai 25a. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa
yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus selalu melingkupi, agar kita terus dapat dimampukan untuk memahami dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, demikian bacaan dari firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Diaken Aldo yang diambil dalam Roma pasal 7 ayat 15 hingga 25a. Tema khotbah pada ibadah minggu pada saat ini adalah tentang transformasi iman. Ketika kita melihat dari bacaan tadi, Paulus sedang membahas keadaan orang-orang, khususnya orang Yahudi yang belum dibaharui, yang masih hidup di dalam hukum Taurat Musa atau hukum Perjanjian Lama. Mereka menerima kebenarannya, namun sadar bahwa mereka tidak mampu hidup berkenan kepada Allah. Dalam hal ini, Paulus sedang menggambarkan sebuah pertentangan seseorang yang bergumul sendiri melawan kuasa dosa, yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dapat mencapai pembenaran dan pengudusan dengan usaha sendiri melawan dosa dan dalam usahanya menaati hukum Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus sedang memberikan gambaran bahwa dalam diri manusia itu ada kecenderungan ingin melakukan yang baik, tetapi dalam kenyataannya yang jahat yang dilakukan. Hal ini memang sangat tepat karena memang ketika jatuh di dalam dosa, natur Adam, natur jasmani yang memang mudah berbuat dosa itu tetap melekat kepada manusia-manusia tersebut, kepada kita sekalian. Sedangkan natur ilahi adalah natur roh sebelum jatuh dalam dosa, itu sudah tersingkirkan. Oleh karena itu di dalam diri manusia ada kecenderungan, dia ingin melakukan sesuatu yang baik di dalam hatinya, tetapi kenyataannya yang jahat yang dia lakukan. Nah, dilema ini tidak dapat diselesaikan oleh hukum Taurat. Hukum Taurat hanya menunjukkan mana perbuatan yang salah, mana yang berdosa, dan bagaimana harus dihukum. Itulah keterbatasan dari hukum Taurat. Hanya menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang salah, mana yang berdosa, dan apa hukumannya. Itu yang ada dalam hukum Taurat. Dan hukum Taurat tidak memberi jawaban bagaimana manusia bisa lepas dari hukuman tersebut. Dalam hal ini bukan karena hukum Taurat ini salah atau sesat. Karena Paulus dan Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa hukum Taurat itu adalah hukum rohani. Dan Paulus dan Tuhan Yesus sendiri pun mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam hukum Taurat. Tapi sekali lagi, isi Taurat tidak memberi jawaban bagaimana manusia bisa lepas dari hukuman dosa kekal. Itu adalah inti dari bacaan yang kita baca tadi dalam Roma pasal 7 ayat 15 hingga 25a. Bagaimana pertentangan terjadi dalam diri manusia, seperti sebuah mata uang yang ada dua sisi, yang melekat dalam dirinya. Ketika dia ingin berbuat baik, tetapi ternyata yang dilakukan adalah sesuatu yang jahat. Hukum Taurat sekali lagi tidak memberi jawaban bagaimana menyelesaikan masalah hukuman dosa ini. Oleh karena itu di bacaan selanjutnya di pasal 8, di Roma 8 ayat 1 dan 2 khususnya, di situ adalah jawaban tentang bagaimana menyelesaikan masalah penebusan, masalah maut, masalah dosa tadi. Dikatakan demikian, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Permasalahan yang ada di hukum Taurat tadi diselesaikan di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Hanya melalui Yesus Kristuslah maka hukuman dosa kekal itu diselesaikan. Dan melalui penyertaan Roh sendiri itu memberikan kemerdekaan yang abadi kepada setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lalu
bagaimana dengan kita sekarang yang sudah percaya kepada Yesus? Betapa juga seringkali kita mengalami dilema seperti di atas, di mana terkadang kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi yang jahat yang kita lakukan. Natur Adam itu tetap melekat kepada kita, walaupun kita sudah percaya kepada Yesus. Natur Adam, natur untuk berbuat dosa, senantiasa membayangi kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Walaupun kita sudah dibenarkan, tetapi secara realita dalam kehidupan kita masih tetap bisa berbuat dosa. Walaupun dalam hati kita ingin tetap melakukan sesuatu yang baik. Melihat hal ini seringkali pula kita menempatkan posisi seperti orang-orang Yahudi tadi, di mana ketika ada solusi tentang bagaimana lepas dari hukuman, namun tidak semua orang Yahudi itu mau menerimanya. Begitu juga dengan kita, saat kita menghadapi pergumulan di atas, Alkitab sebenarnya sudah banyak memberikan jalan keluar kepada kita, tetapi betapa sering kita tidak menerimanya. Saudara yang kasih Tuhan, memang sebenarnya perjuangan dan peperangan yang sesungguhnya adalah saat kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu bukan peperangan sesungguhnya. Kita bisa melewati semua apa yang kita lakukan tanpa kita khawatir akan apakah ini dosa atau tidak. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka kita sudah diberikan pemahaman tentang bagaimana dosa dan bagaimana yang tidak berdosa. Dan itu menjadi sebuah peperangan tersendiri kepada setiap kita. Karena di mana ketika kita sudah menerima natur roh itu, tetapi natur Adam, natur untuk berbuat dosa, itu tetap membayangi kita. Di dalam budaya Yahudi, dalam diri manusia itu digambarkan ada anjing hitam dan anjing putih. Yang mana yang sering diberi makan, maka dialah yang menjadi gemuk, menjadi paling nampak. Gambaran anjing hitam dan anjing putih ini adalah sebuah tindakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ketika dalam diri manusia sering atau terlalu sering melakukan sesuatu yang baik, maka gambaran anjing putih itu yang akan nampak dalam dirinya. Tetapi ketika dia melakukan sesuatu yang jahat, sering melakukan sesuatu yang jahat, maka gambaran anjing hitam itu yang menjadi gemuk yang nampak. Permasalahannya adalah orang-orang Yahudi itu berusaha melakukan yang baik, walaupun sebenarnya inti masalah tentang dosa itu belum diselesaikan. Ini adalah masalah utama. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang Yahudi berusaha melakukan sesuatu yang baik, yang kelihatan baik, tetapi mereka melupakan yang utama, yaitu masalah dosa yang belum diselesaikan. Sebenarnya begitu pula dengan kita. Seringkali masalah utama kita dengan Tuhan itu belum beres, dan kita tutupi dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Itu yang terjadi dalam diri kita. Banyak hal dalam diri kita yang belum beres dengan Tuhan, tapi kita tutupi dengan tindakan-tindakan yang baik. Dengan katanya berpelayanan, dengan sebagai panitia, dengan melakukan apapun yang dipandang orang baik. Walaupun sebenarnya permasalahan utama dalam diri kita dengan Tuhan itu belum dibereskan. Apa saja yang belum beres? Bapak Ibu Saudara bisa mengintrospeksi diri. Karena jangan-jangan kita seperti orang Yahudi tadi, berusaha melakukan sesuatu yang baik, menutupi semuanya dengan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi sebenarnya masalah utama tentang hubungannya dengan Tuhan, tentang dosa, itu belum diselesaikan. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita mengintrospeksi diri, supaya kita boleh melihat bahwa natur roh yang sudah Allah tempatkan dalam diri kita, itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk kita bisa membereskan masalah-masalah kita dengan Tuhan, khususnya yang berkaitan dengan dosa. Jangan sampai kita merasa puas diri, menutupi dengan perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi masalah yang utama dalam diri kita, yang hubungannya dengan Tuhan, itu belum diselesaikan. Saudara yang kasih Tuhan, tema tentang transformasi iman, kalau kita hubungkan dengan kondisi sekarang ini,
Kita boleh melihat di mana situasi belum aman karena situasi COVID-19. Pemerintah melalui tim gugus tugas dan tenaga medis berkali-kali mengingatkan akan bahayanya virus ini. Dan apabila kita harus memang terpaksa beraktivitas, mungkin karena pekerjaan, karena hal yang lain, maka kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Bicara iman adalah juga bicara tentang ketaatan. Ketaatan kepada anjuran pemerintah adalah bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Begitu pula sebaliknya. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia ini. Seperti dikatakan di dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Perhatikan, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita bicara transformasi iman, bagaimana kita bisa mentransformasi iman kita ketika kita sendiri tidak taat kepada hal-hal yang pemerintah sudah sampaikan. Oleh karena itu mari kita mencoba melihat hal ini. Bagaimana kita mentransformasi iman kita? Transformasi iman adalah bagaimana orang bisa melihat apa yang kita percaya dengan benar itu nyata di dalam tindakan kita. Kalau memang saat ini secara kontekstual memang secara nyata kita harus melakukan sesuai dengan protokol dari pemerintah. Mari kita lakukan. Karena ketika kita taat di sana, maka iman kita itu akan nyata di dalam tindakan-tindakan kita. Orang akan bisa melihat dan disitulah transformasi iman kita. Ketika kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan diwujudkan dalam tindakan kita yang taat kepada anjuran pemerintah. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita melakukan transformasi iman mulai dari orang yang paling dekat, dari keluarga. Secara pribadi saya tak henti-hentinya mengingatkan keluarga saya untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Di rumah selalu kami sediakan di dekat pagar cuci tangan dan juga sabun. Jadi siapapun yang habis keluar untuk masuk dia harus cuci tangannya. Dan di dalam rumah juga ada hand sanitizer untuk kembali membersihkan tangan kita. Kalau kita keluar juga harus tetap pakai masker. Itu bagian dari ketaatan kita kepada pemerintah. Memang tidak nyaman karena kita pakai masker terus, merasa tidak bebas. Tetapi ketika pemerintah mengatakan itu bagian dari protokol yang harus diikuti, maka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mentaatinya sebagai bentuk transformasi iman kita. Jangan menjadi orang Yahudi seperti tulisan Paulus di atas. Walau diberi solusi dan jalan keluar, tapi tetap menolaknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita taat, karena disitulah iman kita mentransformasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan banyak orang boleh melihat iman kita di dalam perbuatan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita mengambil waktu teduh.
Baik, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih ketika saat ini Tuhan boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh melihat bagaimana Tuhan sudah memberikan banyak jalan ketika kami mengalami pergumulan. Dan di dalamnya juga bagaimana kami mentransformasi iman kami dalam bentuk ketaatan, baik ketaatan kepada pemerintah maupun taat kepada Tuhan. Tuhan menolong kami, setiap kami masing-masing pribadi, untuk dimampukan menjadi alat Tuhan untuk mentransformasi iman percaya kami, mulai dari keluarga kami dan juga kepada banyak orang di sekeliling kami. Tuhan tolonglah kami, supaya kami boleh melihat hal ini sebagai bentuk panggilan kami, ketaatan kami kepada Tuhan, untuk kami bisa mentransformasi iman kami kepada saudara-saudara kami. Saat itu Tuhan kami berdoa untuk pelayanan yang ada di jemaat-Mu, di GKJ Jemaat Ropodo. Kami mengucap syukur ketika sampai saat ini Tuhan masih tetap memberkati jemaat ini. Walaupun kami beribadah melalui daring, tapi kami percaya pekerjaan Roh Kudus tidak akan pernah berhenti, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya karya Roh Kudus terus ada dan terus ada kepada setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit. Tuhan boleh melawat, memberikan pemulihan, kesembuhan. Saudara-saudara kami yang boleh dalam minggu ini mengucap syukur karena ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan, Tuhan turut hadir campur dan memberkati mereka. Tuhan bersama-sama dalam kehidupan mereka menuntun dan memberkatinya. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang ada dalam pergumulan secara ekonomi. Tuhan hadir dan menolong, memberikan jalan keluar. Ketika harus menghadapi permasalahan ini, Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan hikmat. Jalan keluar Tuhan bukakan untuk saudara kami yang mengalami pergumulan secara ekonomi. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang merindukan pekerjaan. Tuhan juga membuka jalan, Tuhan berkati dan Tuhan boleh menolong. Tuhan siapkan pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas mereka, dan Tuhan memberkati segala usaha yang mereka lakukan. Untuk anak-anak kami yang masih sekolah, Tuhan juga campur tangan di dalam proses studi mereka. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberkati, memberikan marifat. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami, di mana saat ini kami masih menghadapi permasalahan virus COVID-19. Kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan boleh hadir kepada para pemimpin kami, mulai dari Presiden Jokowi hingga sampai kepada pemimpin kami yang ada di daerah-daerah. Berikan kesehatan dan kesatuan hati, sehingga virus COVID ini boleh tertangani dengan baik. Kami berdoa untuk juga para dokter dan tenaga medis yang terus berjuang untuk boleh merawat, mengendalikan, menyembuhkan, memulihkan mereka-mereka yang terkena virus COVID ini. Tuhan memberkati para tenaga medis, para dokter. Berikan ke mereka juga penyertaan kekuatan. Berikan juga keluarga mereka perlindungan, karena pekerjaan ini mereka harus jauh dengan keluarga. Oleh karena itu biarlah penghiburan yang dari Tuhan hadir pada mereka, baik pada keluarga mereka ataupun pada tenaga medis itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan di tempat ini. Mulai dari setiap komisi-komisi kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap program-program yang ada. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Inilah segala seru permohonan syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Salam sejahtera jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tiba saatnya kita mengaturkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita landasi persembahan pada hari ini dari 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bersama kita mengumpulkan persembahan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 450, ayat ke-1 hingga yang ketiga, hidup kita yang benar. Jemaat, mari kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan kepada kami semua, bahkan di masa pencobaan dalam pandemi ini ya Tuhan. Pada hari ini atas berkat-Mu Tuhan, kami masih Engkau berikan kesempatan untuk dapat memberikan persembahan. Berkati ya Tuhan persembahan ini, baik besar maupun kecil, persembahan yang telah kami berikan ini, kiranya dapat berguna sebagai pelebaran kerajaan sorga-Mu di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang menerima, menjaga, dan mengelola persembahan kami. Berikan hikmat kebijaksanaan pada tiap-tiap mereka. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pengutusan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita undur dari ibadah kita saat ini, dan mari kita menjadi taat dan melakukan dalam kehidupan kita sebagai wujud transformasi iman kita kepada keluarga dan saudara-saudara kita semua. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 400 ayat 1 dan 3, Kudaki Jalan Mulia. Tuhan
Bapak Ibu, mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita, menyinari dan memberi kita kasih karunia. Kiranya pertolongan dari Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.